Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Sharing Paguyuban KSE UNER. Nah, di podcast Ruang Sharing ini sesuai dengan namanya kita bakal sharing nih sama di sini udah ada narasumber kita Alexandra Judith Althea atau yang biasa dipanggil Sandra yang merupakan founder Sekolah Sampah Surabaya. Wah, keren banget kan ya. Teman-teman tentunya udah pada nggak sabar nih mau sharing sama Kak Sandra. Nah, mungkin sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Perkenalin aku Soleha Nur Amalia dari divisi PIM KSE UNER. Mungkin Kak Sandra bisa perkenalan diri dulu dan mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih sekolah sampah itu nih, teman-teman udah pada penasaran nih. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Alexandra Judith Althea, biasa dipanggil Sandra. Aku juga salah satu Base One KSE dari divisi PSM. Terus apa lagi? Prodi Teknik Lingkungan dan sekarang lagi semester 5. Kalau ditanya Sekolah Sampah Surabaya itu apa? Gampangnya itu adalah komunitas yang dimana kita fokusnya ada di bidang pendidikan dan di bidang lingkungan. Jadi kita itu melakukan pengajaran, memberikan edukasi kepada anak-anak. Biasanya atau mayoritas itu anak-anak TK hingga SD. Nah, anak-anaknya ini kita berikan pembelajaran di mana nanti kan kalau sekolah itu biasanya bayar pakai uang. Nah, di Sekolah Sampah Surabaya ini bayarnya itu menggunakan sampah. Jadi sampah-sampah yang berhasil kita kumpulkan ini nantinya akan kita kembalikan lagi ke masyarakat tempat kita ngajar untuk mereka kelola. Tapi nggak langsung kita kasih. Jadi kita berikan edukasi terlebih dahulu gimana sih cara mengelola sampah yang baik. Misalnya kita mau buat eco-brick atau membuat tas atau pupuk dan lain-lain. Jadi harapannya bisa dijual ke masyarakat dan bisa membantu mata pencaharian mereka. Seperti itu. Wah, keren banget. Nah, sebelumnya sorry banget nih, aku tadi belum sempat nanya gimana kabarnya Sandra nih. Oh iya, kabarnya baik. Alhamdulillah. Soleha apa kabar? Nah, aku juga baik, alhamdulillah. Kamu di Surabaya kan ya? Lagi di Tangerang ini. Oh serius, wah gila. Kamu lagi di Tangerang tapi kamu punya pengembangan masyarakat, kegiatan untuk ngembangin masyarakat di Surabaya. Wah keren banget ya. Keren banget nih. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama nih ya Sandra. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin yang pertama, Sandra bisa nih jelasin sedikit gimana sih awalnya bisa membuat komunitas sekolah sampah ini, bisa menjadi foundernya. Terus mungkin bisa juga motivasi dari Sandra nih apa ketika membentuk sekolah sampah, dan sekolah sampah ini udah berapa lama sih gitu. Oke, jadi kalau diminta untuk menceritakan awal dari Sekolah Sampah Surabaya ini sebenarnya panjang banget ya, karena ini kalau bisa mulai ceritanya dari aku kecil kali ya, dari aku TK, tapi kan terlalu lama. Jadi singkatnya aku tuh emang udah suka lingkungan itu dari kecil, dari TK. Awalnya tuh dari mencari warna kesukaan. Kan kadang anak TK tuh ditanyakan suka warna apa, dan waktu itu tuh aku bingung, aku nggak punya warna kesukaan karena menurut aku semua warna itu punya perannya masing-masing gitu lah. Wah, jadi aku ya, akhirnya mencari warna apa sih yang aku suka gitu kan. Terus nanti itu kalau lagi jalan-jalan dan aku lewat hutan gitu kan, nah seger tuh, jadi aku langsung suka warna hijau. Dari situlah aku mulai suka sama lingkungan. Jadi kayak di rumah tuh dulu lemari baju itu aku keluarin semua baju-bajunya, aku taruhin sampah. Jadi sampahnya aku udah pilahin, ini sampah kertas di sini, plastik di sini. Jadi baju-bajuku aku keluarin semua cuma buat naruh-naruh sampah itu. Terus kalau ada berita kayak kebakaran hutan atau misalnya banjir, aku tuh kayak terlalu emosional, jadi sedih, jadi marah gitu kan. Nah, dari dulu tuh emang udah punya kemauan buat bentuk komunitas, terus pengen bikin ini dari sampah. Tapi dulu tuh aku insecure gitu karena masih kecil kan, jadi kayak merasa nanti orang-orang luar melihatnya, apa nih kok anak kecil udah
sok tahu gitu kan. Jadi aku menguburkan niat itu, jadi kayak cuma aku pendam dalam hati gitu kan. Terus makin dewasa di kuliah aku kepikiran kalau aku selalu menguburkan niat itu, kapan aku bisa mewujudkan itu kan cita-cita aku dari dulu gitu. Akhirnya aku mikir kuliah ini adalah waktu terakhir aku untuk mewujudkan gitu. Kalau udah kerja kan maksudnya udah susah gitu kan. Terus aku juga sering dengar kalau kuliah itu adalah dimana kesempatan kita untuk ngapain aja tuh terbuka gitu. Jadi aku memutuskan untuk bikin, waktu itu masih semester 1 jadi masih maba. Aku buat itu bareng teman-teman aku. Pokoknya aku ada ide, terus aku biasanya cerita-cerita dulu ke teman-teman aku di kampus, ke kating-kating aku, ke teman-teman aku di SMA. Terus aku udah yakin baru aku buat. Jadi intinya karena aku suka lingkungan, terus aku juga suka sama bidang-bidang sosial, dan aku tuh bingung gitu. Aku mau bikin organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, tapi mau juga ada gerakan sosialnya kayak ngajar-ngajar gitu kan. Jadi aku mikir buat apa ya yang bisa menggabungkan kedua itu. Gak mungkin kan aku bikin bidang lingkungan sendiri, sosial sendiri. Jadi kepikiranlah Sekolah Sampah Surabaya gitu. Wah gila, udah dari kecil udah pengen hal yang kayak gitu. Nah, tadi sih yang aku tangkep yang lucu itu ini loh. Yang kamu, bukan lucu sih, masih kecil tapi udah berpikir ke sana. Yang semua warna itu punya peran masing-masing. Wah, keren banget ya. Oh iya, sebelumnya Sekolah Sampah Surabaya ini udah berapa lama? Oh iya, sorry lupa kejawab. Berarti awal bentuknya itu dari Desember 2019. Desember 2019. Berarti mau 2 tahun. Oh, semester 1 ya masih? Atau 2? Iya, semester 1. Wah gila, keren. Aduh, aku semester 1 masih ngapain ya? Kayaknya belum ngapa-ngapain deh aku semester 1. Kamu semester 1 udah bikin komunitas, dan itu isinya teman-teman kamu sendiri atau ada yang angkatan atas? Isinya gabung-gabung sih, ada dari luar UNER juga ada yang udah kerja juga ada gitu. Jadi nggak dari UNER aja. Kamu sebagai founder, tapi kamu juga mengayomi teman-teman yang bahkan udah bekerja dan di luar UNER. Keren banget, keren. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan kedua ya. Kenapa sih Sandra ini memilih untuk berkecimpung dalam dunia pengembangan masyarakat seperti di bidang lingkungan dan pengembangan masyarakat ini? Oke. Karena aku tertariknya, minatnya, sukanya di bidang yang seperti itu. Jadi emang dari kecil udah suka kayak gitu. Jadi ya bikinnya hal-hal yang bergerak ke arah sana gitu. Dimulai dari kesukaan semasa kecil. Aku kecil suka apa ya? Mungkin karena aku kecil suka di bidang kedokteran, jadi aku karena nggak bisa masuk kedokteran, jadi masuk farmasi gitu ya. Kalau kamu tercapai ya, kamu suka di lingkungan dan kamu masuknya di teknik lingkungan. Betul. Keren banget, keren. Oke, mungkin kita bisa langsung move ke pertanyaan ketiga nih. Tantangan Sandra ketika ingin membangun sekolah sampah. Mungkin selain tadi yang udah disebutkan ya, seperti insecure karena masih kecil. Nah, mungkin ada tantangan yang lainnya, Sandra? Oke, tantangan lainnya apa ya? Banyak sih sebenarnya. Kayak ya tadi yang paling besar menurut aku ya insecure, itu ragu kayak ini akan berhasil apa enggak ya. Maksudnya kan aku bukan siapa-siapa, apalagi waktu itu masih semester 1. Maksudnya temennya juga lingkupnya masih lingkup di kampus aja gitu, belum terlalu punya circle yang banyak. Terus menyeimbangkan waktu dengan kuliah juga, seperti itu sih tantangannya itu. Dan terakhir tantangannya ya pandemi ini sih, jadinya jadi ke-pause gitu untuk perjalanan Sekolah Sampah Surabaya. Gitu.
Terus berarti selama pandemi ini kamu masih aktif nggak untuk program-program di sekolah sampahnya? Kalau untuk pengajarannya dari pas COVID lagi rame-ramenya itu berhenti karena desa kita buat ngajar itu ditutup aksesnya. Terus kan pengajarnya juga dari mana-mana yang nggak dari Surabaya doang, jadi banyak yang pulang. Jadi untuk pengajaran itu kita berhenti. Tapi pas pandemi itu kan banyak yang ini ya memberikan sumbangan gitu kan. Jadi waktu itu bekerja sama dengan kayak 1000 Senyum, Narasi, FKG UNER gitu-gitu untuk memberikan bantuan ke desa ini. Jadi kita diberikan bantuannya, Sekolah Sampah Surabaya ini yang menyalurkan ke desanya sekaligus kayak memberikan edukasi gitu-gitu. Tapi itu pun cuma bisa berangkat ya paling 3-5 orang doang gitu, nggak bisa semuanya berangkat ke sana. Karena pengajarnya yang masih di Surabaya sisa segitu gitu deh. Iya, dan mungkin juga ngurangin kan ya karena adanya COVID ini juga. Mungkin kita bisa next langsung nih ke pertanyaan keempat. Selama menjadi founder dari Sekolah Sampah Surabaya, pasti kamu sibuk kan ya? Apalagi sekarang udah semester 5, kamu udah mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5 untuk teknik lingkungan kayaknya sibuk sih. Nah, itu gimana cara kamu nih buat bagi waktu antara jadi founder di Sekolah Sampah Surabaya dan perkuliahan, dan atau juga kamu juga ngikutin organisasi kan? Nah, salah satunya di KSE UNER ini kan? Oke, cara aku bagi waktunya sebenarnya awal-awal juga rada-rada struggle gitu kan, apalagi di awal-awal perkuliahan aku tuh banyak laporan praktikum yang lumayan menyita waktu dan tenaga. Jadi kan kan di Sekolah Sampah Surabaya ini kita bareng-bareng, maksudnya ada divisi-divisinya juga. Jadi dan beruntungnya aku punya teman-teman yang bisa saling membantu, bisa diajak kerjasama gitu. Jadi kalau weekdays gitu ya fokusnya kita fokusnya belajar gitu di kampus, kuliah. Dan kalau buat ngajar kan kita cuma seminggu sekali. Itu kalau nggak, biasanya Sabtu. Jadi kita baru ngajar itu di hari Sabtu, dan minggunya kita udah prepare atau dari awal kita tuh udah ada kayak jadwalnya gitu loh. Jadi hari ini minggu ini ngajar apa, minggu depan ngajar apa. Terus bahan-bahannya biasanya aku dan teman-teman siapin itu di hari Minggu gitu. Jadi nanti hari Senin sampai Jumatnya lagi ya udah kuliah seperti biasa. Gitu deh kalau buat ngajar. Iya, lagian juga kalau misalnya kita mau bikin agenda ini di sekolah sampah misalnya hari Senin sampai Selasa weekdays. Adik-adiknya juga pasti sekolah juga kan ya, apalagi tadi kan dari TK kan. Mungkin langsung ke pertanyaan kelima. Kesulitan yang dialami Sandra nih selama adanya komunitas Sekolah Sampah Surabaya, dan momen terbaik apa sih yang sampai saat ini masih teringat? Oke, kesulitan awalnya pas udah pendidikan itu, kesulitannya saat mencari tempat buat ngajar ya, karena aku sendiri kan bukan orang asli Surabaya dan tidak punya siapa-siapa, maksudnya nggak punya keluarga di Surabaya gitu. Jadi pendatang baru, nggak kenal area Surabaya. Jadi dulunya itu Sekolah Sampah Surabaya awalnya sempat ngajar di Taman Prestasi ya, ada ya di Surabaya? Ada ya, Taman Prestasi. Nah, kita dulu ngajarnya di Taman Prestasi, tapi tidak, setelah ngajar 2 kali 3 kali evaluasi kita merasa tidak cocok di sana. Akhirnya kita ganti tempat baru, dan aku dapat tempatnya pun dari informasi orang luar gitu. Jadi kalau tidak ada bantuan orang luar, aku juga nggak tahu harus mau ngajar di mana gitu kan. Sama nyari tempat ngajarnya, yang kedua nyari murid-muridnya sih, karena kan warga setempat juga pasti rada bingung gitu kan, ini siapa tiba-tiba dateng gitu kan. Dan kita harus meyakinkan warga sekitar gitu untuk kita nih emang mau ngajar, kita nih mau
berbagi kebaikan gitu. Terus sulitannya lagi kalau ngajar kadang ya anak-anak TK SD kadang susah diatur gitu ya. Jadi kadang tuh guru-gurunya nih udah capek, udah emosi gitu kan. Jadi kadang banyak yang bete gitulah. Tapi ya itu serunya sih bisa ngajar, walaupun kadang capek, kadang bete, tapi senang juga bisa ngeliat anak-anak itu jadi ngerti sama yang kita berikan gitu. Kalau hal-hal yang berkesan, aku inget satu hal, ini sebenarnya sederhana, tapi aku keinget terus dari dulu dan selalu aku ceritakan kemana-mana. Jadi kita kan, jadi desanya ini itu deket sama kali ya, ada kali di situ. Jadi pemukiman itu dekat kali dan kalinya tuh kotor banget, banyak sampah di situ. Dan pas kita awal mendatangi desa itu pertama kali datang, kita kan selesai ngajar biasanya kita bagi-bagi snack gitu ya, bagi-bagi makanan. Terus ada salah satu pengajar itu tanya ke anak-anaknya, nanti kalau selesai makan sampahnya dibuang kemana gitu. Terus dengan kompaknya anak-anaknya itu bilang di kali. Kita tuh kayak bingung gitu kan, kayak speechless juga sebenarnya. Wah, mereka dari kecil kok taunya yang benar itu buang sampah di kali, itu kan sebenarnya bukan hal yang baik gitu kan. Nah, jadi gara-gara itu teman-teman pengajar tuh jadi semangat untuk memberikan edukasi buat tentang lingkungan. Jadi kita belajar pelajaran sekolah gitu, tapi kita juga menyelipkan pelajaran sopan santun, etika, dan juga lingkungan gitu. Jadi kita menyelipkan sedikit-sedikit lah gimana sih buang sampah yang baik itu di mana. Dan kita kan juga mengumpulkan sampah buat bayar sekolahnya ya. Jadi waktu itu setelah berapa kali ngajar, ada anak juga yang mau buang sampah di kali itu. Terus sama temennya diambil, terus dia bilang, ih jangan dibuang di sini, itu kan nggak boleh kata kakaknya, mendingan dikasih ke kakaknya buat bayar sekolah gitu. Jadinya walaupun cuma hal sederhana, tapi kira mereka tahu gitu kalau buang sampah di kali itu nggak baik. Terus apa lagi ya? Ini sih paling ngajarnya ada anak-anak yang dia tuh nggak bisa menghitung tambah kurang gitu tuh belum bisa. Jadi ada anak yang putus sekolah, dia tuh perhitungan aja gitu nggak bisa. Tapi ada, jadi kan biasanya kita yang ngajar tuh rame, jadi satu guru itu bisa megang 2-3 anak gitu kan. Nah terus gurunya ini sangat tekun gitu kan, yang ngajarin bener-bener pelan-pelan gitu ngajarinnya, tambah dulu, kurang dulu. Terus anak ini tuh akhirnya bisa dan semangat gitu loh, nyampe kita mau pulang. Biasanya kita ngajar tuh 1,5 jam, tapi anak-anaknya nggak mau berhenti 1,5 jam, oke 2 jam gitu kan. Anak-anaknya nggak mau berhenti, pernah nyampe malam, akhirnya kita tuh baru pulang. Jadi kita mulai ngajar tuh jam 3 gitu kan, jam 3. Waktu itu nyampe jam 6:30 kita baru pulang, karena anak-anaknya tuh nggak mau berhenti buat belajar gitu. Itu yang kita seneng, dan guru-gurunya juga jadinya semangat dong kalau murid-muridnya semangat gitu kan. Nyampe kita mau pulang tuh ada murid nyamperin, Kak aku udah bisa nih tambah kurang, besok kita belajar perkalian sama bagiannya gitu. Gitu sih. Wah keren ya, aku yang denger aja udah kayak speechless, sampai ngomong aja sampai gagap loh tadi. Keren banget sih, aku yang nggak ikut ke sana udah bisa ngebayangin aku juga bakal sebangga itu, bakal lebih semangat lagi buat berbagi ilmu sama adik-adiknya sih kalau kayak gitu. Karena ya seperti yang kita tahu kebanyakan, oh ya Sandra belum KKN ya? Belum. Nah, itu bisa banget tuh dibuat tempat KKN juga. Dan kebetulan kan kemarin aku juga sempat KKN, terus habis gitu ya adik-adiknya juga nggak terlalu tertarik itu untuk belajar gitu loh. Jadi kalau mendengar dari cerita Sandra, wah keren banget ya ternyata bisa seperti itu. Dan ya hal sederhana seperti membuang sampah
Itu hal sederhana yang sangat penting sih kalau menurut aku, karena ya kontribusi sampah masyarakat di kali atau di tempat-tempat seperti itu kan juga sangat banyak. Jadi kalau misalnya masyarakat yang udah dari sejak dini aja udah dikasih tahu nih cara pembuangan sampah yang benar, ya bakal sangat berpengaruh untuk lingkungan di Indonesia ini. Semoga nanti sekolah sampah bisa nggak hanya di Surabaya ya, bisa di mana-mana, komunitasnya bakal lebih besar. Kayaknya aku tertarik nih mau ikut ke sekolah sampah nih. Amin, boleh. Ya, mungkin ini Sandra bisa kasih tahu nih ke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau ikutan nih di komunitas sekolah sampah, dia punya ketertarikan seperti Sandra untuk meningkatkan lingkungan di Indonesia nih, mungkin bisa nih, jadi biar bisa lebih luas juga jangkauannya. Mungkin bisa dikasih tahu untuk media sosialnya atau yang lainnya, Sandra. Oke, jadi ini aku dikasih waktu buat promosi ya. Oh iya. Oke, buat teman-teman yang mau cek lebih lanjut terkait Sekolah Sampah Surabaya, bisa follow IG-nya di Sekolah Sampah _Surabaya, Sekolah Sampah _SBY. Ada LinkedIn-nya juga Sekolah Sampah Surabaya, bisa dicek di sana. Kalau mau ada kerjasama bareng, boleh banget. Dan kalau kata Soleh tadi mau ikut-ikut join juga, ngajar-ngajar, itu juga boleh banget, tinggal DM aja. Thank you. Wah, keren. Ayo teman-teman, jangan lupa yang mau join bisa langsung chat di DM ya, atau di LinkedIn, join follow di sana. Aku tadi juga udah lihat videonya, aduh keren banget sih. Aku lihat tempatnya juga, wah. Ini tertarik nih mau ikutan nih. Mungkin nih ada pertanyaan terakhir buat Sandra selaku founder dari Sekolah Sampah Surabaya. Apa ada motivasi atau motivasi nih Sandra buat teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk ngasih perubahan di masyarakat melalui kegiatan pengembangan masyarakat seperti yang sudah Sandra lakukan? Oke, paling pesan buat sesama remaja itu ya, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa insecure seperti yang dulu pernah aku lakukan. Itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Aku yakin banget anak-anak muda zaman sekarang itu punya ide-ide yang kreatif banget, punya inovasi-inovasi yang luar biasa, dan teman-teman itu nggak perlu ragu, nggak perlu takut untuk mencoba. Karena kalau kita udah pernah mencoba, walaupun itu gagal, kita tahu itu gagal, kita masih bisa memperbaikinya, dan gagal itu bukan sebuah aib yang perlu ditutup-tutupin. Seenggaknya teman-teman itu udah pernah mencoba. Kalau teman-teman udah takut duluan, teman-teman nanti kan nggak berani untuk mencoba, teman-teman nggak tahu itu bakal gagal atau bakal berhasil. Jadi yang penting itu dicoba dulu, dan aku itu selalu percaya, dan aku harap teman-teman juga selalu percaya bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita punya niat yang baik, pasti itu bakal dimudahkan, bakal dilancarkan gitu, dan bakal membuahkan hasil yang baik pula gitu deh. Bener-bener banget, setuju nih sama Sandra. Ya ampun, keren banget ya, masih semester 5, dimulai dari semester 1. Bahkan keinginan sudah dimulai sejak kecil, ketika melihat hutan, ketika melihat, wah keren banget sumpah. Aku menyesal aku kecil, kenapa ya tidak seperti itu. Oh iya, mungkin Sandra terima kasih. Mungkin aku mau ngasih closing statement dulu nih buat teman-teman yang udah nonton podcast Ruang Sharing dari Paguyuban KSI UNER ini. Di sini dari Sandra selaku founder dari Sekolah Sampah Surabaya, yang dimulai dari kesukaan dia untuk berkecimpung di dunia edukasi dan juga pengembangan masyarakat terkait lingkungan, yang akhirnya bisa membuat sebuah komunitas Sekolah Sampah Surabaya yang awalnya juga insecure nih. Nah, jadi buat teman-teman, pesan dari Sandra selaku founder Sekolah Sampah Surabaya adalah jangan pernah ragu, jangan pernah insecure, karena itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Dan jangan takut untuk merasakan kegagalan, karena kegagalan itu bukan sebuah aib.
karena kegagalan itu masih bisa diperbaiki. Jadi mungkin pesan juga nih dari aku sedikit aja. Buat teman-teman untuk yang gagal atau yang merasa takut, aku nggak berani nih mulai karena kayaknya aku udah gagal duluan. Nah, itu tuh mindset dari kalian gitu loh. Nah, jadi mulai sekarang perbaiki mindset kita, kita bisa untuk melakukan segalanya asal kita berani untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan pernah ragu dan insecure ya teman-teman, kayak yang dibilang sama Sandra. Oke, buat teman-teman terima kasih ya udah dengerin podcast Ruang Sharing kali ini. Terima kasih juga untuk Sandra yang lagi sibuk-sibuknya semester 5. Kalian tahu kan semester 5 itu nerakanya apa? Kita masih merasakan kesibukan di semester 5 itu yang lebih-lebih daripada di semester-semester bawah. Jadi terima kasih untuk Sandra yang udah mau nih ngeluangin waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa sharing sama kita di sini, sama teman-teman terkait komunitas yang udah Sandra buat terkait Sekolah Sampah Surabaya. Wah, keren. Jangan lupa buat teman-teman yang mau join di Sekolah Sampah Surabaya, bisa cek di Instagramnya ya tadi. Mungkin itu aja dari podcast Ruang Sharing perdana kali ini bersama Sandra, keren banget. Dan teman-teman jangan lupa untuk lihat podcast kita nantinya lagi, tentunya dengan pemateri yang gak kalah hebatnya nih dari Sandra. Oke, terima kasih Sandra, dadah.